Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah, tahukah kalian orang tercerdas bernama Albert Einstein dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Namun jangan salah, ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein shock ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana pandangan Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein ini kagum dengan agama Islam? Seperti apa pengaguan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Ia dikenal sebagai fisikawan teoretis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan, ada satu kutipan yang menarik dari Einstein perihal agama. Kutipan itu berbunyi, "Ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh." Kutipan dari Einstein memberi arti bahwa ia punya pandangan tersendiri dengan agama. Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat. Dalam sebuah kesempatan, Einstein pernah ditanya mengenai keyakinan pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi. Namun, Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi tahayul paling tak masuk akal. Mereka para penganutnya punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada yang istimewa dari mereka. Menurut pengakuan Einstein dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, kata agama yang Einstein maksud sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Richard menjelaskan bahwa dalam dunia sains, agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Secara tegas, Einstein mengatakan, "Apa yang kalian baca mengenai agama saya tentu merupakan kesalahan. Banyak yang salah paham. Saya tidak percaya pada Tuhan secara personal. Kalau saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia. Ya, bisa disingkat sains. Sederhananya, saya adalah manusia tak beriman yang sangat religius. Itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi saya, bahkan terlalu naif." Einstein tak diragukan. Ia adalah seorang ilmuwan besar, tetapi agamanya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Lalu, seperti apa kekaguman Einstein terhadap agama Islam? Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Ketertarikan Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Uzma. Ia merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Einstein hendak bilang kepada Garskin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Meski dalam buku berjudul Church Life, The Biblical Culture, Called the Revolt yang ditulis oleh Eric Gatskin, menyebut nama Einstein 11 kali dan mengusungnya sebagai fisikawan maha hebat. Surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein terhadap agama dan Tuhan. Setahun setelah surat itu ditulis, Einstein mengembuskan napas pada 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Albert Einstein jika mengatakan
lewat teori relativitas yang selama ini ia buat memang mengacu kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak hanya dari Al-Quran, Einstein juga mengambil ilmu dari banyak hadis. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya, Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang ia tulis, yaitu dengan julukan Bro Roger D. Senior. Fisik asli dari surat itu tak dibocorkan, sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat tersebut sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan. Bahkan Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Allama Majlisi tentang Mi'raj jasmani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah Nabi kembali dari Mi'raj jasmani, setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya, karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dalam relativitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat, atau jika dibalik, M sama dengan berbanding C kuadrat. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, tidak dapat kembali berwujud semula atau hidup kembali. Dikumpulkan kembali yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Pedoman Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Selain mengagumi agama Islam, Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad SAW. Bahkan terpesona dengan hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pengakuan Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad? Tak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad 20, Albert Einstein pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Menurut Einstein, Nabi Muhammad memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Pengakuan akan ketakutan Einstein terhadap Nabi Muhammad itu tertulis dalam buku The Great Story Muhammad. Einstein mengatakan, "Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Muhammad SAW mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam, yang hingga saat ini masih merupakan kekuatan besar yang memusuhi Islam." Bukan cuma Albert Einstein yang mengagumi Nabi Muhammad SAW. Ada juga pengakuan ilmuwan lainnya. Salah satunya adalah seorang penulis keturunan Yahudi bernama Michael Haupt. Ia menempatkan Nabi Muhammad SAW peringkat pertama di bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Buku tersebut tentang 100 tokoh yang berpengaruh kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Sosok yang juga mengakui Nabi Muhammad SAW juga datang dari pemuka agama lain. Ia adalah Pangeran Lev Nikolavich Tolstoy, atau biasa disebut sebagai Leo Tolstoy.
seorang sastrawan Rusia pembaharu sosial. Leo Tolstoy mengakui sebagai salah satu pengagum Nabi Muhammad SAW yang dipilih Allah yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan, hati, dan akal pikiran sang Nabi. Leo Tolstoy mengatakan, cukup yang menjadi alasannya bahwa Muhammad SAW telah memberi petunjuk umatnya kepada cahaya kebenaran, menjadi umat manusia yang memihak kepada perdamaian dan ketentraman hidup, dan membuka jalan bagi mereka menuju dunia peradaban dan kemajuan. Sahabat Alkisah, teori yang dikemukakan Albert Einstein ternyata memang sejalan dengan kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Inilah mengapa di akhir hayatnya Einstein kagum pada ajaran Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya kita tidak ada keraguan lagi atas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.